Kisah hari ini adalah tentang dua pencuri yang sangat cerdik dan pandai mendengarkan yang menjebak anak-anak orang kaya dalam jaring mereka dengan amukan dan gerak-gerik mereka. Setelah dia bermain bibir, mereka mulai menghabiskan waktu bersama korbannya, merebut kepercayaannya, dan kemudian, begitu mendapat kesempatan yang tepat, mereka mengambil alih sepenuhnya. Kemudian suatu hari mereka mendapatkan sesuatu dari seorang anak kaya yang akan mengubah nasib mereka sepenuhnya, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada beberapa orang berbahaya yang mengincar benda itu. Orang-orang yang dapat melakukan apa saja untuk mendapatkan benda itu dan mereka mengawasinya dari semua sisi. Dan ceritanya dimulai dengan dua orang sahabat bernama Lauren dan Erica yang sedang bersama. Saat berbincang sambil minum anggur di bar, Lawrence bertanya kepadanya mengapa kamu selalu memilih pria yang sudah menikah. Apakah kamu pernah merasa bersalah tentang hal itu? Erica tersenyum dan menjawab bahwa karena laki-laki yang sudah menikah tidak pernah melapor dan sangat sulit untuk menangani mereka. Itu juga menjadi lebih mudah dan pekerjaanku pun menjadi mudah diselesaikan. Melalui percakapan ini, kita mengetahui bahwa Erica sebenarnya adalah pencuri yang cerdik. Dan dia ingin temannya Lauren juga bergabung dalam pekerjaan ini, tetapi Lauren sedikit bingung. Kemudian seorang pria bernama Scott datang ke bar. Melihatnya Erica langsung paham bahwa dia adalah orang yang sangat kaya dan dia terlihat sangat bahagia. Erica mengerti bahwa dia ingin ditemani seseorang, yang berarti Erica telah menemukan mangsanya. Kemudian dia meminta Lauren untuk bersiap dan pergi menemui Scott dan mulai berbicara dengannya. Dia mengatakan namanya adalah Erica. Lalu di tengah percakapan dia berkata, bisakah kita bertemu di tempat yang tenang? Lalu Scott pun luluh dengan kata-katanya dan kemudian mereka berdua masuk ke sebuah kamar di mana mereka berdua mulai menjadi sangat intim. Sementara Lauren duduk di luar di dalam mobil. Erica menunggunya di kamar. Setelah mereka selesai, Erica hendak pergi. Scott mencoba menghentikannya dan memintanya untuk ikut dengannya. Namun Erica tersenyum dan berkata, mungkin kamu tidak tahu arti dari one night stand. Dia membuatkannya minuman yang dicampurnya dengan air. Erica mengonsumsi obat yang memabukkan dan setelah meminumnya Scott menjadi pingsan. Setelah ini Erica ketika dia mulai mencari barang-barangnya. Dia menemukan berlian tersembunyi di dalam koper dan bak mandi, yang disembunyikan Scott dengan hati-hati. Erica sangat gembira dan segera membawa berlian dan koper itu kepada Lauren. Dan dia mengatakan pada Lauren bahwa hari ini kami telah menemukan sesuatu yang karenanya kami tidak perlu bekerja lagi. Kemudian setelah menempuh perjalanan agak jauh dengan mobil, saat Erica menunjukkan berliannya kepada Lauren, dia juga menjadi sangat bahagia. Meskipun Lauren juga takut, dan dia mengatakan bahwa Scott akan mengejar kita untuk mendapatkan begitu banyak berlian. Dan sekarang dia bahkan bisa mengenali Anda. Erica mengatakan bahwa sulit untuk mengenali saya. Mengatakan ini dia mencukur rambutnya yang berwarna perak. Karena itu seluruh penampilannya berubah. Setelah ini Erica dan Lauren pergi ke sebuah pulau. Ini adalah tempat yang sama di mana Erica sering bersembunyi setelah bekerja seperti itu. Di sana dia juga memiliki rumah. Setelah sampai di rumah, mereka melihat di berita bahwa Scott berada di kamar hotel yang sama. Berita itu juga menyatakan bahwa Scott terakhir terlihat bersama seorang gadis, yang membuat Lauren takut, dan bertanya apakah dia meninggal karena kita. Kemudian Erica menenangkannya, dan mengatakan itu bukan karena kita. Dia pasti telah terhubung dengan beberapa orang berbahaya. Itulah sebabnya dia mungkin terbunuh. Itu bukan salah kita. Lauren mengatakan menjadi kesal jika orang-orang berbahaya itu mengejar kita sekarang. Kemudian Erica menjelaskan kepadanya bahwa saya telah melakukan semuanya dengan sangat cerdas. Dan tanpa meninggalkan bukti apapun. Setelah ini keduanya pergi ke pantai di mana Erica mengatakan bahwa kita harus menyembunyikan berlian-berlian ini di suatu tempat di sini dan melemparkan koper ini ke laut karena tidak ada apa-apa di dalamnya. Kemudian setelah melihat koper ini dibuang ke laut, keduanya kembali ke rumah. Pada malam hari Lauren bertanya pada Erica mengapa kamu melakukan pekerjaan ini. Ketika ditanya mengapa dia memilihku, Erica menjawab karena dia membutuhkan seseorang yang bisa dia percaya sepenuhnya. Dan dia sama sekali tidak mempercayai pria. Dan dalam percakapan mereka, Erica mencium Lauren, yang membuat Lauren merasa sedikit sedih. Rasanya aneh. Keesokan harinya Lauren sedang duduk di dekat laut ketika seorang penjaga perdamaian pulau ini datang yang bernama Mike. Dia berbicara dengan Lauren beberapa saat dan kemudian pergi. Kemudian Erica datang ke sana dan bertanya pada Lauren siapa dia. Lauren menjawab bahwa dia adalah seorang polisi pulau ini. Dia mungkin baru di sini dan itulah sebabnya dia berbicara padaku seperti ini. Setelah ini keduanya mulai pergi dari sana. Kemudian kita melihat seorang pria botak menatap mereka. Sementara itu seorang pria bertopeng datang dan diam-diam memasuki rumah Erica dan mulai menggeledah ruangan. Tetapi pada saat yang sama Erica dan Lauren kembali ke rumah dan melihatnya pria itu bersembunyi. Sekarang, ketika Lauren datang ke biliknya dan mengubah pakaiannya untuk menikmati, lelaki itu secara rahasia menontonnya, tapi Lauren merasa sesuatu yang aneh, dan dia juga melihat ke pintu. Dia terlihat terbentuk, tapi dia menghidupkannya. Hari berikutnya, ketika Lauren berjalan sendirian, polis namanya Mike bertemu dengannya. Melihatnya, Lauren bertanya ke dia, apa yang kamu lakukan di sini? Mike menjawab, saya baru di sini.
Jadi, saya sedang mencoba untuk mengembalikan pulau ini sedikit. Kemudian, mereka berdua mulai berjalan bersama-sama sambil berbicara, dan ketika berbicara, Mike memberitahu Lauren, dia mencoba untuk mengembalikan dia, dan meminta dia untuk pergi makan malam. Lauren berpikir sebentar, dan berkata, "Oke, kamu bisa menemukan aku dari rumah pada pukul 7. Tapi ketika Erika mendapat tahu tentang ini, dia mencoba untuk mengembalikan Lauren. Lauren mencoba untuk memberitahu dia, bahwa dia tidak harus pergi bertemu dengan dia, karena itu bisa berbahaya jika kita percaya seseorang. Tapi Lauren tidak mendengarkan dia, dan berkata bahwa dia bosan berada di rumah, dan dia polis, jadi dia tidak akan melakukan apa-apa. Jadi Erika berkata, "Oke, pergi. Tapi dia polis, jadi hati-hati dan jaga cerita belakangmu." Setelah ini, kita melihat bahwa Erika berada di suatu tempat pada malam, dan kemudian orang yang berbicara yang sama ada di belakangnya, yang kita lihat menandai dia sebelumnya. Dia mengambil senjata untuk membunuhnya, tapi ketika melihat orang-orang, dia menjauhkan senjata, dan Erika juga tidak dapat melihatnya. Kemudian Erika pergi ke klub di mana dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Tom. Tom adalah orang yang sangat menarik dan menarik. Dia mulai menunjukkan beberapa trik dengan kartu, yang Erika suka banyak, dan kedua-duanya mendapat pengetahuan setelah ini. Tom mulai berbicara dengan dia secara indirek, dan meminta dia untuk datang bersama dia. Jadi Erika setuju dan pergi bersama dia di kapal. Di sisi lain, kita melihat Lauren dan Mike yang sedang makan malam. Mereka keluar, dan mereka berdua berdekatan kemudian mereka mencintai satu sama lain. Di sisi lain, Erika dan Tom mulai menikmati tempur dan terbakar di kapal, dan menjadikan kapal itu sebuah kapal berbicara. Sekarang, setelah semuanya selesai, ketika Erika akan meninggalkan, Tom berkata ke dia bahwa ada sesuatu yang istimewa dalammu. Kemudian Erika berkata bahwa itu hanya untuk satu malam, dan dia pergi mengatakan ini, tapi ketika dia berada di jalanan, tiba-tiba sebuah mobil datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi dan mencoba untuk membunuhnya, tetapi dia secara sesuai menyelamatkan hidupnya. Kemudian setelah mencapai rumah, dia memberitahu semua hal kepada Lauren, dan mereka berdua sangat sedih tentang ini. Mereka pergi mencari tahu siapa yang mengejarkannya. Kemudian hari setelah itu, kita melihat laki-laki yang sama mencuci senjata di rumahnya dan melihat foto Erika. Sesi yang berlaku di mana Erika berlalu dengan Scott. Setelah ini Lauren dan Erika duduk di tempat ini dan berbicara tentang ini. Kemudian Erika perhatikan laki-laki yang jahat dan meminta Lauren untuk memberitahu dia siapa laki-laki yang jahat yang dia minta jika dia pernah melihatnya, atau tidak karena dia merasa ada sesuatu yang salah. Lauren tidak bisa mengenalinya, tapi berkata bahwa kita harus meninggalkan pulau ini karena kita tidak bisa percaya ada orang yang jahat di sini. Seterusnya kita melihat Tom. Erika dia datang ke rumah Erika untuk mengejutkan dia. Dia memberitahu Erika tapi Erika berkata bahwa dia tidak bisa tinggal di sini selama-lamanya. Kemudian mereka berdua pergi ke bilik bersama. Di sisi lain, Lauren dan Mike juga menghabiskan waktu bersama. Mereka menghabiskan waktu bersama, tapi Lauren beritahu Mike bahwa Erika dan saya tidak bisa tinggal di pulau ini selama-lamanya dan kita harus meninggalkan pulau ini segera. Mike bertanya alasan untuk hal ini, tapi Lauren tidak memberitahu dia apa-apa dan berkata bahwa kita telah menghabiskan setiap saat bersama. Waktu yang kita habiskan bersama adalah sangat indah, tapi lebih baik untuk kita mengakhiri hubungan ini di sini dengan mengatakan bahwa dia meninggal dan ketika dia kembali ke rumah. Simak selengkapnya, video berikutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum. Cinta, tentu saja ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Inikah sungguh aku sayang